Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran tutorial Microsoft Excel yang masih dipandu oleh saya, Ibu Siti Roshidah. Video tutorial ini dapat di-download pada weblog saya, yakni blog sinaubareng17.blogspot.co.id. Pada video tutorial Excel bagian yang kedua, kalian akan mempelajari tentang mempraktekkan pembuatan tabel sederhana. Adapun materi praktek tersebut antara lain, yang pertama kita praktekkan perintah save atau save as untuk menyimpan file, kemudian perintah page setup untuk mengatur layout kertas, kemudian pengaturan kolom width atau lebar kolom dan row height pada tinggi baris sebuah tabel. Kemudian kita juga akan menggunakan pengaturan format cell yang nantinya bisa kita gunakan shortcut Ctrl 1 pada keyboard. Pada pengaturan format cell, kita akan belajar menggunakan perintah font dan alignment. Setelah terbuka tampilan program Microsoft Excel, kita akan membuat sebuah tabel yang terletak pada sheet 1. Sheet 1 ini kita ubah namanya terlebih dahulu dengan cara klik kanan, rename menjadi tabel 1. Kita tekan enter. Kemudian untuk membuat tabel, kita tentukan area sel mana yang akan kita gunakan sebagai lokasi tabel tersebut. Misalkan kita blok atau seleksi area sel B2 hingga E8. Nah, area seleksi inilah yang nantinya merupakan tempat tabel kita buatkan. Kemudian setelah kita blok area tabel yang akan kita buat, kita tekan Ctrl 1 pada keyboard untuk membuka kotak dialog format cell. Atau bisa juga kita cari format cell pada tab Home, Group Cell, Icon Format. Di sini ada juga format cell. Nah, pada format cell ini terdapat 6 tab, yakni tab Number, Alignment, tab Font, Border, Fill, dan Protection. Untuk membuat bingkai tabel, maka kita atur pada tab Border. Untuk membuat bingkai tabel, terlebih dahulu kita pilih style garisnya, misalkan garis seperti ini. Kemudian kita pilih warna garis, misalkan merah. Kemudian atur terlebih dahulu bingkai luar tabel dengan cara mengklik preview dari border tersebut. Kemudian pada bingkai dalam tabel, misalkan kita akan pilih style putus-putus, kemudian color garis biru. Nah, setelah kita pilih seperti ini, kita klik pada preview border untuk bingkai dalam tabel. Nah, jika sudah seperti ini, terdapat bingkai luar dan bingkai dalam tabel, maka kita bisa klik OK. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan penyimpanan file, bisa kita gunakan Office button atau di sini kita pakai File, kemudian kita klik Save As. Nah, kita pilih lokasi penyimpanan. Nah, ini kita bisa browse, misalkan kita simpan di E. Kemudian di sini saya buat border kelas 7A. Misalkan seperti ini. Kemudian kita klik folder tersebut, kita klik open. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika akan menyimpan, pastikan kotak dialog yang terbuka adalah kotak dialog Save As. Nah, karena kita akan menyimpan. Setelah itu, kita ketik nama file atau file name di sini. Misalkan kita beri nama praktek 1 underscore Fauzan underscore kelas 7A. Seperti ini. Kemudian save as type, ini adalah Excel workbook tetap. Kemudian kita klik save.
maka title bar akan berubah menjadi praktek 1 underscore Fauzan underscore kelas 7A. Selanjutnya kita atur page setup. Page setup ini terletak pada tab page layout, page setup. Kita gunakan saja dialog box launcher, yakni kotak dialog page setup seperti ini. Kita cari panah seperti ini, kita klik. Nah, maka akan terbuka kotak dialog page setup. Kita atur terlebih dahulu paper size, ya ukuran kertasnya misalkan legal. Kemudian kita atur posisi kertas, apakah portrait ataukah landscape. Portrait itu digunakan untuk mengatur posisi kertas secara vertikal, sedangkan landscape untuk mengatur posisi kertas secara horizontal. Kemudian adjust to ini digunakan untuk mengatur persentase tampilan worksheet Excel yang akan dicetak. Misalkan kita atur 90%. Kemudian pada margin kita atur batas atas, misalkan kita ubah menjadi 2 batas atas, bottom 2, sebelah kiri kita beri 3, sebelah kanan kita beri 2. Kemudian pada center on page kita klik checklist pada horizontally. Artinya nantinya posisi tabel tersebut akan tercetak pada posisi tengah kertas secara horizontal. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pembuatan tabel. Kita beri nama terlebih dahulu pada sel-selnya, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita ketikkan teks pada tabel, kita bisa mengatur lebar kolom maupun tinggi baris, ya, tinggi baris. Agar sama dan proporsional lebar kolomnya, bisa gunakan perintah column width. Contohnya seperti ini. Pada kolom B, pada huruf B kita klik kanan, kita pilih column width, ya, column width. Kita klik, kita atur misalkan 7 ya, 7. Oke. Seperti ini. Atau bisa menggunakan cara lain, misalkan pada kolom C, kita klik kolom C, kita gunakan home, pada cell, kemudian format. Di sini juga ada terdapat perintah column width. Kita atur misalkan 20. Seperti ini. Kemudian pada row height, kita bisa atur agar tinggi barisnya sama. Kita blok dengan mendrag di angka row, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita letakkan mouse pada angka row. Setelah kita blok seperti ini, kita klik home, group cell, kemudian icon format, dan kita pilih row height. Kita beri baris misalkan 35 atau ya 35 atau 30 cukup. Nah, nantinya akan seperti ini tabelnya. Jadi posisi ukuran tinggi barisnya sama. Selanjutnya untuk mengatur rata baris, rata teks pada sel, kita bisa gunakan alignment. Contoh pada kepala tabel, ini adalah kepala tabel, atau kita kenal dengan header row. Bisa kita atur posisi alignment pada middle align dan juga center. Nah, jadi pada Microsoft Excel ini pengaturan baris, perataan baris ada secara vertikal dan horizontal. Jika secara vertikal, maka ada top align, middle align, dan bottom align. Jika pengaturan perataan baris teks secara horizontal, ada align left, ada center, dan align right. Ya, kemudian pada angka seperti ini kita blok, kita beri saja center, dan kemudian pengaturan vertikalnya adalah middle align. Ya, seperti ini. Begitu juga nama siswa, kita blok Santoso hingga Leliana. Kita atur posisi center
pada posisi line left, kemudian kita atur middle line. Nah, seperti ini. Kemudian pada Lumajang, Surabaya, Malang, dan seterusnya kita blok juga, kita atur center dan middle line. Kemudian pada posisi keterangan juga sama, nilai baik, nilai cukup, dan seterusnya kita blok. Kemudian kita atur secara vertikal dia middle line, secara horizontal misalkan align right. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memberi warna pada sel, misalkan kepala tabel, bisa kita gunakan fill. Nah, untuk fill ini bisa kita cari pada format cell dengan menekan Ctrl 1. Kita cari tab fill. Pada tab fill ini ada background color polos tanpa motif. Atau jika menggunakan motif, kita gunakan pattern color. Misalkan pattern color kuning, dan pattern stylenya kita pilih seperti ini. Ya, ada motif titik-titik, ya, polka dot. Oke. Seperti ini. Kemudian pada misalkan pada data Rahayu, ini kita blok, ya, nomor 2. Kita tekan Ctrl 1. Kita gunakan warna yang lain, yakni fill effect. Pada fill effect ini digunakan untuk memberi warna sel sebanyak 2 warna. Misalkan kombinasi warna kuning dan warna hijau. Kemudian shading stylenya bisa kalian pilih seperti ini. Nah, ya, bisa dipilih. Kita klik OK. Seperti ini. Itu juga pada row 4. Pada data nomor 4. Kita blok seperti ini. Kita tekan Ctrl 1, klik fill effect. Nah, sekarang kombinasi merah dan putih, misalkan kita pilih yang lain, ya, misalkan shading style center. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian pengaturan-pengaturan tadi tentunya harus kita simpan dengan menekan Ctrl S atau dengan menekan klik save saja, ya, sehingga pengaturan terakhir yang kita lakukan akan tersimpan di dalam harddisk komputer. Demikianlah tutorial Excel bagian yang kedua. Selanjutnya kalian akan belajar pada materi pembuatan tabel secara kompleks pada tutorial Excel bagian yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.